Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kali pertama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai ibadah kita hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan sampai detik ini pula senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir ataupun yaumul hisab. Sebelumnya saderenge mengke kula mawi basa Indonesia nggih, Pak. Mboten ana nggih. Mas-mase bisa. Insyaallah ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah dimulai dengan lantunan-lantunan sholawat yang sangat luar biasa. Dari pondok pundi, Mas? Oh, NDM ya? Oh, ya. Alhamdulillah yang mudah-mudahan menjadi generasi Qur'ani. Nah, Ibu, Bapak, ya, kemarin saya dijawil oleh Pak Ustadz Yati untuk belajar bersama-sama di Masjid Al-Ansor. Katanya, Mas, nanti mulainya jam 8:30 sampai 2:30. Tapi kok alhamdulillah ya. Lah mungkin nek kon jelek jenengan lirit boten napa-napa. Kok nek istek aku tak mulih dhewe. Setuju nggih? Oke. Alhamdulillah. Pakat ya, berarti ini sampai 2:30. Neten sing langsung izin. Boten ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian berkah kita semuanya, Allah. Yang terpenting adalah ketika kita ketemu, ketika seorang muslim ketemu dengan muslim yang lainnya, atau muslimah ketemu muslimah yang lainnya, atau muslim ketemu muslimah dalam bentuk silaturahmi, harus ada 4 hal yang di dalam pertemuan itu, yang kalau kita sebut namanya I3J. Apa Bu, Pak? Mas? I3J. I-nya 3, J-nya 1. Yang pertama, I yang pertama, ketika seorang insan hamba Allah ketemu dengan hamba Allah yang lainnya, paling tidak I pertama harus ada. Apa itu? Ilmu semakin bertambah. Ibu-ibu kalau di rumah kebetulan keluar ketemu tetangganya dan juga ibu-ibu, harus ada ilmunya yang bertambah. Bisa berbentuk positif, bisa berbentuk negatif. Kalau positif itu adalah ilmu yang bermanfaat, kalau negatif biasanya ilmu ghibah. Alhamdulillah kang mriki boten ketinggalan. Boten enten nggih. Termasuk hari ini mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya berbentuk pemahaman yang kita sebut namanya ilmu. Mudah-mudahan Allahumma amin. Dengan ilmu mudah-mudahan imannya semakin kuat. Imannya semakin kuat. Niku nggih. Iman niku napa? Mas?
Iman ini apa Mas? Wah, itu sing saking pondok kudu ngerti. Apa itu iman? Iman niku nggih bentuke kotak warnane coklat. Nek dibuka enak. Mboten ini. Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil ditancapkan di dalam hati, dikuatkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Maka kapasitas iman itu ada beberapa. Yang pertama, iman berdasarkan ilmu yang kita sebut ilmu yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu, berdasarkan teori, berdasarkan materi, berdasarkan pelajaran. Ini namanya tingkatan keyakinan, tingkatan keimanan berdasarkan ilmu yang bisa kita dapat melalui pembelajaran yang ada, bisa di sekolah, bisa di pengajian, bisa ketemu kiai, pak ustadz, pak guru dan yang lain. Gitu. Teori. Teorinya apa? Kita mengenal Allah itu melalui teori dulu. Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang maha menghidupkan dan mematikan, Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat, Allah lah yang maha menguasai, dan Allah lah yang maha memiliki. Ini namanya teori. Ilmu berdasarkan keyakinan berdasarkan ilmu. Sama. Ya. Kalau seperti halnya yang lain, contohnya ilmu yakin berdasarkan ilmu. Contoh, air putih itu wadahnya di botol, bentuknya bening, ada tutupnya, itu ilmu. Nah, ilmu ini, keyakinan ini akan dinaikkan lagi, namanya ainul yakin, keyakinan berdasarkan melihat. Akhirnya saya angkat, ini loh yang namanya air putih. Ya, Bu, Pak. Kon ngertos ya? Tambah yakin kalau ini namanya air putih. Gimana? Sepakat ini air putih atau air mineral. Gimana? Dan keyakinan berdasarkan penglihatan ditingkatkan lagi, namanya amalul yakin. Amalul yakin, keyakinan berdasarkan praktek atau yang dilakukan. Ini namanya apa? Air minum, bentuknya bening. Udah dilihat? Sampun. Jangan minta ombe. Tapi buatan sah gitu. Gitu. Ya. Yang terpenting adalah bentuknya praktek. Gitu. Nah, ini iman. Kalau ilmunya tambah, imannya kuat, mudah-mudahan ikhlasnya semakin tulus, semakin murni. Ya. Termasuk di dalam pengajian ini, keikhlasan kita diuji. Ada dua hal. Yang pertama ujian, yang kedua godaan. Gimana? Ujian itu datangnya dari siapa? Allah. Kalau godaan datangnya dari, apakah di dalam masjid ini ada setan? Ada. Banyak, cuma tidak kelihatan. Jangan dikira pengajian ini bersih, ada setane ganggu. Modalnya setane hari ini cuma 2 senjata, 1 debu, yang kedua jarum. Mboten percaya, mungkin jenengan rasake. Pertama datang den semangat, itu kotraan, kebak. Ketika acara dimulai, bismillahirrahmanirrahim, setan langsung muter, bawa senjata pertama langsung ditiupkan, angor. Gimana? Kena kedua matanya, wes ongap, angor. Nah, ini
terus kaya diganduli. Itu senjata pertama. Kok ijek menteles, tegas wae. Senjata yang kedua, jarum. Berarti kono sing wis klesat, gringgingen. Nah, itu berarti setan sudah menjalankan senjata yang kedua. Slonjorke, rodok miring geblak, langsung dadi tukang kayu borok. Alhamdulillah. Itu godaan setan. Belum lagi barengan dengan ujian. Godaannya teko, ujiannya juga sama. Kalau ujian ini untuk membuktikan kita menjadi lebih baik, nanti tingkatannya akan dirofakkan. Tetapi kalau godaan itu untuk menetapkan kita istiqomah atau tidak. Kan gitu ya. Ujian datang, wah dari rumah niatnya udah siram, gimana? Pakai wangi-wangian, Bismillah aku pengajian. Engkau itu ilmu karo semek. Alhamdulillah. Datang mindsetnya di dalam kepalanya, di dalam pikirannya, engkau ketemu balik sing ganteng, ya. Terus omong kuapi, wah nanyepke ning ati bareng teko kene. Lah kok elek. Ngomongnya racet ora rampung-rampung. Ini keikhlasan. Wis domone kabeh ndang rampung. Nggih mboten? Nggih. Alhamdulillah. Pokoknya ngene iki kowe anggere ketemu gen nganyel ki ngene iki ben latihan. Nggih. Nah. Lah, pada kesempatan hari ini ya, tadi udah nggih. Ilmu, iman, ikhlas, baru J-nya, yaitu ketika ilmu kita tambah, harapannya imannya kita semakin kuat, keikhlasannya semakin bersih dan tulus, barulah jihad kita semakin berkobar. Nyuwun sewu, jihad itu mboten bebetan, mboten rong, kuwi-kuwian mboten. Jihad itu apa? Kesungguhan apa yang kita yakini dalam bentuk pelaksana dilakoni. Sidik-sidik yang penting entek kuwi nek maem senek. Kan sidik-sidik ya. Gitu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara karena tadi sudah disinggung, kita memperingati apa? Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj, kemudian sebentar lagi kita akan mudah-mudahan kita sampai di sana nggih Pak Bu Mas. Sudah donga belum? Mohon. Allahumma barik lana Allahumma barik lana. Kok ana sing donga mangan iki bareng piye? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana. Kenapa barik lana? Ya, kenapa barik lana? Kenapa 2 bulan antara Rajab dan Sa'ban kita minta kepada Allah barik lana, ya Allah berkahilah. Kenapa tidak rahmatilah, kenapa tidak selamatkanlah, kenapa tidak muliakanlah, kenapa barik lana? Al-barakatu tuzidukum fi ta'ah. Berkah itu adalah segala sesuatu yang kita sebut namanya alat untuk mempermudah dekat kepada Allah, itu namanya berkah. Jadi nyuwun sewu berkah niku mboten sekedar cukup mencukupi. Sehat itu ya berkah, bisa jadi sakit itu juga berkah. Selama segala sesuatu itu mempermudah kita dekat kepada Allah, itulah yang disebut berkah. Termasuk kita duduk di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Akhirnya apa? Kita mudah untuk dekat kepada Allah.
mau balik kayak gini mudah-mudahan juga berkah. Elek ora pokok. Kompak. Kenal orang jahit. Mau dari kenalan gitu. Oh dari gitu. Nggih, nami kula niku Suroso. Fon ngoten tok. Asal Wonogiri. Dadi teng mriko dhisik. Tapi sakniki pun bermukim teng Banyuanyar. The New Water. New baru water air yang baru Banyuanyar. Alhamdulillah dapat orang Nogosari. Gitu. Anak sudah 3, istri baru 1. Tidak pribon? Pribon? Nek, boten lah. Tunggal mawon, sehidup. Boten sehidup seiman. Kok sehidup semati lah? Mati bareng anaknya sing ngopeni sapa? Sehidup seiman, nek mati nek kersane Gusti Allah. Itu kok sehidup semati. Mudah-mudahan nanti di surga diketemukan lagi. Ya Mas ya. Semangat mboten Mas? Pengen mlebu surga apa neraka? Pengen cepet apa suwe? Hah? Iya iki. Campan saiki ngeten iki, Pak. Iki sing jero iki wanteng kabeh. Pengen mlebu surga apa neraka, Mas? Sego. Surga kok sego. Pengen surga apa neraka? Surga. Pengen cepet apa suwe? Saiki film. Hah? Lah kok. Gitu. Nek, Ibu, surga apa neraka, Bu? Cepat apa suwe? Cepat. Cepat deh ya. Bener. Cepat ya. Ampun suwe-suwe mlebu surga kok suwe. Ada perjalanan nih. Sing cepat. Cinta sama Allah mboten? Cinta. Kalau dipanggil Allah seneng enggak? Enggak kepikir. Kita cinta sama Allah enggak? Cinta. Dipanggil sama Allah seneng enggak? Seneng. Salah satu panggilan Allah apa? Adzan itu panggilannya siapa? Muadzin. Allah nyeluk gitu. Muadzin. Tapi esensinya, hakikatnya Allah memanggil kita. Berarti kita harus Nah, hari ini kita akan belajar supaya nanti di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sampai di sana, ya. Amin. Nanti di bulan Ramadan kita nanti akan diketemukan sesuatu yang banyak spesialnya. Bulan yang penuh spesial, penuh kemuliaan. Maka hari ini harus dipersiapkan. Jangankan kita, para sahabat dulu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan saja sudah dipersiapkan. Kalau kita alhamdulillah sudah siap ya Pak, Bu. Terutama ibu-ibu sudah siap. Celengane diokei. Gimana? Mergone kok salat neng masjid, sedekah sing akeh kok blonjo. Tapi blonjo tinggo snack dikokne neng masjid ngono lho. Tapi bila tok ya. Itu. Nah hari ini kita coba, kalau kita nanti di bulan Ramadan banyak perintah-perintah yang akhirnya kita akan lakukan dengan senang. Pertanyaannya adalah, tugas kita di dunia ini ku nopo Mas? Pak. Tugas kita di dunia apa? Kepada siapa? Sholat kita ditujukan kepada siapa? Darus kita ditujukan kepada siapa? Allah. Berbuat baik kita ditujukan kepada siapa? Allah. Pertanyaannya adalah, sudah kenal Allah belum? Allah itu siapa? Allah itu siapa? Tuhan. Ya, Tuhannya siapa? Rabbul. Tuhannya Rabbul Alamin. Itu Mas. Bulat-bulat.
Tuhan semua. Nah, untuk supaya kita meningkatkan kualitas ibadah kita biar tidak ataupun biar memenuhi bobotnya, berarti kita harus kenal siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah. Ada 3. Allah Maha Menciptakan. Kan gitu. Ada 5 nih. Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Memberi rizki, Allah Maha menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha menguasai, dan Allah Maha memiliki. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat An-Nas dan Al-Ikhlas. Itu perkenalan Allah. Contohnya ngeten, supaya kita bisa berjuang, supaya kita beribadah, mestinya kita akan munculkan cinta. Gimana? Cinta itu awalnya harus kenal. Gimana? Logikanya ngeten. Pak, Bu, panjenengan dhisik niku ketemu bapak, niku takok pertama kali nopo nih? Jenenge to? Kan orang mungkin kledak-kledak langsung paprasan. Dinda. Matinya kapan? Kan tidak mungkin ya. Mesti pertama tanya apa? Namanya. Artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, akhirnya berbincang-bincang, kemudian nanti tanya alamat. Notabene ini rumahnya. Gimana? Ibu dhisik ditangeti bapak mboten? Rumahnya ngendi dik ngoten. Gimana? Tenane lho, Bu. Atau langsung nang omahe ngoten? Mboten ta? Takoki jenenge nggih. Bapak enten iki. Oh, teng dalem. Nggih. Dhisik kan ditangeti nggih. Adik yang cantik dan rupawan. Kerudung besar, suaranya merdu. Kok asik. Namanya siapa? Dinda. Ya, akhirnya kita menyebutkan namanya. Jenengan rasa se bayangke. Ampun. Niki pondok enten sing cewek mboten? Ada tak? Ada? Oh mboten. Fokus belajar sih. Ini menganalogikan cinta kepada Allah, Mas. Tenang aja. Ya. Jadi setelah kita tahu namanya, kita akan tahu alamatnya. Supaya nanti kalau sudah tahu rumahnya, kita akan ke sana. Kalau di dalam bahasa Arab kita sebut namanya apel. Gimana? Ibu dhisik pernah diapeli bapak mboten? Di silaturahmi ini bawake napa? Betake oleh-oleh. Jago. Gimana? Mboten. Oh bapak mboten nudu to. Itu sama halnya, kita harus kenal sama Allah, barulah kita nanti akan pengen tahu rumahnya. Rumahnya Allah di mana? Yang paling dekat adalah masjid Baitullah. Kita datang ke rumahnya Allah, kita nanti kalau sudah ke rumahnya Allah, kita apel kepada Allah berlama-lama. Gimana? Itu ojo pat-pat kulipat, setelah sholat langsung lepat, selat godok dan itu tidak boleh. Kita harus berlama-lama. Daripada kita ngerumpi sama tetangga, rumpilah sama Allah. Pradul karo Gusti Allah. Gitu. Ya Allah kok sugih leren-leren. Gitu. Ya, kata nggih. Akhirnya kita akan memantapkan sujud. Apalagi sujud yang kita sebut namanya sholat, itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya yang kita cintai. Namanya siapa? Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu adalah hadiah. Ketika Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan, hilangnya 2 orang yang dicintai dan dikasihi. Siapa? Siti
Siti Khadijah dan Abu Jahal. Hah? Abu Thalib kok Abu Jahal? Abu Thalib, gimana? Sedih, akhirnya Allah memerintahkan yang namanya malaikat Jibril. Ya Jibril, datangkanlah kamu ke kekasihku, temuilah dia, hiburlah dia, ajaklah jalan-jalan. Wah, nek jenengan sedih, nanti bapak langsung tanggap. Ngopo kok kowe sedih Bu? Ayo jalan-jalan. Isra Mi'raj, numpak odong-odong. Nggih, gitu. Dan muter yang ngeten iki. Allah kasih hiburan pertama diperjalankannya Nabi Muhammad yang kita cintai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian diajak naik ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Gitu. Dan akhirnya Allah tunjukkan di mana surga, di mana neraka. Tapi poin terpentingnya tidak itu. Poin terpentingnya adalah Allah memberikan amanah yang kita sebut namanya sholat. Pertama kali diberi berapa? 50 turun. Yes. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu keturunan dari Bani Israel. Bani Israel itu diberi kelebihan oleh Allah, yaitu cara berpikirnya, kepintaran dan kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi wajar nek Nabi Musa sering takok. Gimana? Ketemu Khidir takok. Gimana? Ngertos ceritane? Mboten nggih sampun. Ya, gitu. Ya Muhammad, wahai kekasih Allah, kamu dapat apa? Ketemu Allah. Saya disuruh sholat. Berapa? 50. Weh? Sengkep. Ini bahasa saya. Bahasa Nabi Muhammad Nabi Musa tidak gitu. Ini hanya menyederhanakan saja. Gitu. Sengkep 50. Kamu mungkin kuat, tapi umatmu bisa kuat enggak? Wah, berpikir. Akhirnya kembali kepada Allah, minta keringanan, naik bus. Pakai apa? Lift. Lift kok pakai. Saiki bisa kira zaman sekarang apa ya ta? Pakai bulog bus gitu. Ketemu sama Allah. Akhirnya minta diskon. Berarti munculnya diskon di Grand Mall itu berawal dari Isra Mi'raj ya. Mboten nggih, niku ukara wae ya. Nah, itu. Akhirnya didiskon jadi berapa? Oh, lah kok cepet men dadi 5. Oh, sih, kok nek cepet 5 entek waktune aku. Bahane kurang. Didiskon berapa? 30. Wes selawe wis nek ra gelem tak golek bakul ya. Akhirnya 10 turun lagi. Wes, ketemu Nabi Musa lagi. Sudah dapat diskon? Sudah, alhamdulillah. Berapa? 10. 10? Ora kuat umatmu. Gitu. Dek butuh nyambut gawe, dek butuh sinau, dek butuh lain-lainnya, ora kuat. Naik lagi. Wes, ketemulah berapa? 5. Yang digabung menjadi 17 rakaat. Gimana? Akhirnya turunlah yang kita sebut sholat wajib. Tapi poin terpentingnya adalah ini adalah bagian alat. Kenapa Allah memberikan hadiah namanya sholat? Karena ini alat supaya Nabi Muhammad beserta umatnya itu mudah untuk berinteraksi, mudah berhubungan dengan Tuhannya. Gimana? Yang terpenting adalah dia mengingat ikrarnya. Ingat, di dalam sholat poin terpentingnya adalah kita berjanji kepada Allah. Letaknya terpundi di dalam surat Al-Fatihah. Kita berjanji kepada Allah, dan itu diingatkan di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim
celakalah mereka yang melaksanakan sholat. Kenapa celaka? Mereka yang lalai terhadap sholatnya. Kata lalai ini tidak hanya berdasarkan waktunya molor, tidak. Ada yang lebih penting dari kata lalai daripada hanya sekedar uluran waktu. Apa? Janjinya hamba kepada Tuhan. Letaknya di mana? Di dalam surat Al-Fatihah. Bunyinya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, kita sudah berjanji kepada Allah mengatakan hanya kepadamu lah Allah kami menyembah. Ya betul. Nah ini penting ini. Nah ini namanya pengajian. Baru mukadimah. Ya, intinya belum dimulai. Nanti 12:30 mulai. Alhamdulillah ya. Kalau sampun selonjor sedanten. Ya, alhamdulillah. Semangat Pak. Bapak pun rodok geser-geser semindi teng tembok. Nek mas-mase alhamdulillah sudah mulai ilmunya tambah. Ingat, tandanya ilmunya tambah itu seperti padi menunduk. Alhamdulillah. Kok terus tinggal cek. Alhamdulillah. Boten nggih Mas nggih? Boten lentu. Ini. Ingat kita janji kepada Allah dan ini kita dimudahkan oleh Allah dengan hadiah diberikan kepada Nabi Muhammad bentuknya sholat ini supaya kita bermesra-mesraan biar lama sujudnya sing suwe tapi nek pas sholat dewe ojo nek pas sholat jamaah disuwek-suwek nih masalah kebutuhannya orang mau sujud toh gimana yo olah lah yo umbah yo masak yo buatan gitu. Jadi ini bagian kita. Ingat, yang terpenting adalah kita berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana pelaksanaan janji kita? Bagaimana membuktikan janji kita setelah sholat? Maka yang namanya khusyuk itu tidak hanya sekedar kita menghadap kiblat melaksanakan sholat itu saja, tetapi menjaganya setelah sholat kita tetap ingat kita punya janji kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Maka benar, inna sholat tanhal anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena dia mau melakukan sesuatu, ingat dengan janjinya. Itu. Maka bentuk sembahnya tidak hanya sekedar jidat dan hidung nempel di sajadah menghadap kiblat, tetapi bentuk menyembahnya adalah ketika dia melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut namanya ibadah. Dan itulah cara kita menyembah kepada Allah. Seorang anak taat kepada orang tuanya itu bentuknya dia sujud kepada Allah. Seorang istri taat kepada suaminya itu bentuknya ibadah dan menyembah kepada Allah. Seorang suami menghargai istri itu adalah bukti dia berjanji kepada Allah. Itu jadi tidak dilepas. Bagaimana kedua orang tuanya mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini bentuk bukti kita sudah berjanji kepada Allah. Maka kehidupan sehari-hari, kalau sholat subuh janji penepatannya sampai duhur janji penepatannya sampai asar sampai maghrib sampai isya, ketemu qiyamul lail, ketemu sholat fajar, ketemu subuh, ketemu syuruk, ketemu duha, ketemu duhur. Begitu seterusnya. Bagaimana kita mau berbuat keji? Ya enggak? Kita senantiasa dijaga dengan ikrar kita. Kita senantiasa dituntut untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan. Tidak ada kesempatan kita menggunjing orang lain. Tidak ada celah untuk kita membuli ataupun menjelekkan orang lain. Hanya terpaku Allah. Gitu namanya khusyuk. Gitu. Jadi khusyuknya tidak hanya sekedar ketika kita sholat, tetapi setelah sholat kita juga harus tetap khusyuk kepada Allah.
Buktinya adalah kita tidak boleh menggeser keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak boleh geser. Gusti Allah tidak boleh digeser di dalam hati dan pikiran kita. Semuanya harus ditujukan kepada Allah. Bukti ini, kalau bukti ini Pak Bu, ora sidik wae geser. Contoh, sing di sini enten sing gadah HP Android. Ada yang punya? Siapa? Coba. Ada? Di sini ada yang sudah punya rumah? Ada? Ada yang punya motor? Oh, gini aja. Tadi ke sini ada yang sudah punya sendal? Ada? Punya semua? Punyanya siapa? Punyamu? Nah, itu saja sudah menggeser Gusti Allah. Ayo, kok malah menang ning kula. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah itu di bumi maupun di langit, ataupun di langit maupun di bumi. Ingat, semuanya adalah miliknya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita itu hanya diberi hak pakai, bukan hak milik. Jadi sendale awake dhewe dudu nggone dhewe. Mung dititikne kon nganggo. Dadi HP-ne kuwi dudu HP-ne nggone dhewe. Lah kan aku tuku. Lah duwite kuwi ya dudu duwite dhewe. Hanya Allah menitipkan yang kita sebut namanya rizki berbentuk uang. Ingat, gitu. Paham? Jadi kalau nanti kita sudah kuat, nanti kita akan menghadapi namanya bulan Ramadan dengan semangat. Gitu. Beribadah. Sekecil apapun tidak boleh kita lalai bahwasanya segala sesuatunya adalah miliknya Allah dan atas kekuasaannya Allah. Contoh, miliknya Allah dan Allah yang menguasai. Di dalam tubuh kita ini miliknya siapa? Allah. Yang menguasai siapa? Contohnya kedipan mata. Saged jenengan kontrol. Coba perintah mata dina iki kedhep ping pisan wae. Pleng ngono to. Bar kuwi terus ra kedhep. Saged mboten? Mboten. Bisa ndak kita memerintahkan rambut kita rambut putih ini? Mama jangan di kopiah kok ora kacek. Kopiah putih rambutnya putih. Nah, akhirnya ya salah nganggo kopiah. Jadi kita kaya rambut kok kopiah. Iki kaya kopiah. Gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengontrol ataupun memerintahkan rambut panjanglah atau hidung panjanglah? Bisa enggak? Tidak bisa. Atau detak jantung kita, nyuwun sewu mongke nek ajeng sare perintahlah detak jantungnya jenengan. Kok malah mati kampung. Diperintahke detake dibedake. Biasanya kan ngaten to? Lah mungkin ajeng sare coba perintahne. Jantung kowe kan gonanku, tak perintahke detake saiki beda. Bisa enggak? Enggak bisa. Ini membuktikan seberapa besar tubuh kita. Kita termasuk lemah di hadapan Allah. Ya enggak, Mas? Jadi sing ganteng, wah, itu dudu milikmu, miliknya Allah. Aja sok ganteng. Ya. Kaya aku ki lho istiqomah elek. Sangka cilik sampai sekene iki istiqomah. Nek ganteng kan ra istiqomah. Nggih mboten? Cilik ganteng, gede ganteng, remaja ganteng, dewasa ganteng bareng tuwek. Ganteng dia, mosok ayu. Ganteng. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan gantengnya tidaknya berdasarkan fisik, tetapi akidah dan akhlaknya. Allahumma. Ya inilah kita menghadapi bulan Ramadan dalam bentuk ibadah. Termasuk kita harus mempersiapkan ini. Aku nggih seneng Bu, Pak. Niki enten lare-lare niki saking pondok ya. Gitu. Nah, ini menjadi bagian motivasi kita. Syukur-syukur remajanya di sini. Nah, remajanya insyaallah ada. Ada ya? Banyak ya? Alhamdulillah.
Remajanya harus dibangun. Gitu. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang di belakang kita dalam keadaan lemah. Harus kita tinggalkan dalam keadaan kuat. Bentuknya adalah akidah. Salah satunya dorong putra putri kita untuk senantiasa pergi ke masjid. Sinau neng masjid, darus neng masjid, garap PR neng masjid, diseneni melayu neng masjid. Daripada melayu temen di gimana? Melayu neng masjid, tekan masjid, terus melayu tekan ganti-ganti. Buatan terus zikir dan sujud. Nyuwun sewu Pak, Bu, nek kan milih, jenengan milih gadah putra sing soleh napa mboten? Ah, nek kamu milih pinter karo ora pinter pilih pundi? Pinter. Pinter karo soleh pilih pundi? Nah, kayak jawaban dewi. Nah, ora pinter tur soleh, pinter gulung soleh pilih pundi? Kok gak cewek nek? Pinter tur soleh, tur taat sama orang tua, sama orang pinter, orang soleh, orang taat sama orang tua, pilih putih. Oh, pilih sing soleh. Makanya kita harus dekatkan putra putri kita ke masjid. Yuk, dorong, ajak suami kita, ayo papa, kita pergi ke rumahnya Allah, gandeng, toeng, tekan masjid. Gimana? Papa letaknya di dalam, mama di luar, gitu. Sholat bareng. Nanti pulang, papa, aku tunggu di pintu gerbang. Pulang, toeng. Papa tunggu dulu, kan? Papa di luar dulu, mama tak masuk dulu, tak siapkan dua benda. Yang satu baskom berisi air hangat, yang satu hite. Nanti papa datang, silakan duduk papa. Mana tokornya? Aku baik dulu. Itu loh, apa? Ini lho. Oh, kaki. Nah, kalau ngertasnya bahasa Arabnya toh kan, buatan gini. Itu. Tapi saya yakin yang ada di sini belum pernah, pasti itu. Belum pernah ya, Pak? Nanti, kakinya jenengan dibasuh istrinya jenengan, Pak. Belum kok. Habis ini Bapak harus pulang terlambat dulu, ya? Ibu-ibu pulang dulu. Siapkan air panas. Jadi ngaji ki rasa uka-uka sing sithik-sithik dilakoni wong mencuci kakinya suami saja ndak dilakoni. Gimana? Saya pernah mempraktekkan itu. Wah panggilannya Umi. Di rumah saya itu ada dua negara, satu negara Arab, satu negara Indonesia. Manggilnya kalau istri saya Umi anaknya manggil Umi, kalau saya Bapak. Gitu. Masa Abi, Arab kabeh, Indonesia ini lali udah. Jadi nyeluk Bapak. Saya dapat pengajian, katanya sederhana saja. Kamu mau surga enggak? Mau. Gitu kan. Nanti kalau saya pulang, nanti siapkan air hangat di dalam bentuk baskom, nanti basuhlah kaki saya. Alhamdulillah, dipraktek nih. Ini sidik-sidik. Kayak gini nih, harus dicontoh. Dipraktek saya pulang sendiri, dok. Assalamualaikum, salam tiba. Langsung, monggo, silahkan lenggah. Langsung, wah rampung baskom ember gede. Isine kumbahan. Niki kirang sekedhik sing sekedhik pun kula rampungke. Bagi yang berpengajian rata praktek nih. Ternyata susah. Beneran Bu. Akhirnya besok nek pulang saya pulang nggak usah dicuci, aku tak cuci dewi. Saya tambah bayi. Inilah ya, makanya pengajian itu harus ditelah dengan baik. Pelan-pelan
pelan. Tapi itu surga, Bu. Surga untuk ibu itu mudah, hanya taat kepada suami. Surganya suami itu juga mudah, hanya menghargai seorang istri. Wah, gitu. Dan surganya anak itu berada di orang tua, terutama ibu. Contohnya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang saya hormati?" "Ya Rasulullah, siapa?" "Sing banter." "Siapa?" "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibu ping pinten?" "Bapak ping pinten?" "Nyuwun sewu bapak." "Bapak, ibu jenengan teng dalam nembe pinten?" Nembe siji, berarti kurang loro. Setuju, Bu? Boten. Angel. Gitu nggih. Nah, ini pertama pahami dulu bahwasanya kita adalah hamba Allah dan kita harus kenal sama Allah. Kalau sudah kenal, Allah perintahkan dengan namanya tugas yang kita sebut, bentuknya adalah ibadah. Nah, caranya ibadah kita harus mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita nanti akan mengenal utusannya. Utusannya namanya Rasul, yang dibawa namanya risalah. Berbicara risalah berarti berbicara Al-Quran. Isinya Al-Quran apa? Isinya Al-Quran apa? 114 surat dan 30 juz. Itu isinya apa? Ayat suci Al. Nah, ya, isinya apa? Kalam Allah. Kalam Allah itu terdiri dari apa saja? Niki sakit maca Quran sedang bisa nggih? Kemudian Al-Quran gede ya. Itu isinya apa? Kalam Allah. Kalam Allah itu terdiri apa saja? Ayo, apa ayo? Yang bisa jawab nanti boleh bawa pulang sendalnya sendiri. Iya, daripada ngambil sendal orang lain. Gitu. Ya, itu isinya Al-Quran hanya ada 3: menanamkan akidah, ibadah, dan syariah yang dibungkus dengan sejarah. Itu Al-Quran. Fungsinya wa hutalinnas wa bainat wal Qur'an, untuk ditunjuk. Kalau sudah ditunjukkan menjadi petunjuk bagi hambanya, akhirnya dijelaskan cara kerjanya, barulah nanti menjadi pembeda mana yang taat, mana yang tidak. Itulah namanya Qur'an. Itu fungsinya Al-Quran 3, isinya Al-Quran juga 3: menanamkan akidah, bentuknya keyakinan, dan disebutkannya adalah bentuk ibadah, dan dipaparkannya bentuk namanya aturan yang kita sebut syariah. Nah, itu semuanya dibungkus dengan sejarah yang kita sebut tarikh. Karena berbicara Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi yang kita cintai dengan penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Pelajari itu. Jadi kalau Rasul itu orangnya yang dibawa namanya risalah. Berbicara risalah berarti berbicara Al-Quran. Kemudian ini dijelaskan melalui yang dilakukan Rasul yang kita sebut sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah perjalanan Rasulullah dari diangkatnya dia menjadi Nabi sampai dia wafat. Itu namanya sunnah. Nah, perjalanannya isinya apa? Qaulin fi'lin au taqrir, qaulin fi'lin au taqrir. Itu terus. Ini namanya sunnah. Nah, dari 40 sampai 63 ini bisa diringkas: menanamkan iman, kemudian membawa bentuk hijrah, barulah dia berjihad dalam bentuk sungguh-sungguh apa yang dia yakini. Kecil-kecil saja kita lakukan, tidak harus banyak, tapi hanya sekali. Gitu. Hari ini kita sudah lahir. Ingat, manusia ketika lahir itu beserta aturan. Gimana? Podo motor, enek pabrik loro, siji pabrik motor, siji pabrik pit ontel,
sama-sama mengeluarkan produknya bareng-bareng, buku panduannya mesti juga sama keluarnya, tapi beda cara menyelesaikannya. Pabrik motor kita sebut Shogun, itu rodone ya loro, ontel ya rodone loro, ya enek setang, ya enek segel. Cuma ada perbedaannya. Nek motor laku nganggo pertalite 3 liter, nek ontel nganggo sego sak piring. Nggih mboten. Lah nek diwale ora iso. Nggih mboten. Coba motore jenengan tangine jangan buka, tukoke iwak pitik. Nah, sego lawe iwak pitik lepoke. Terus jenengan starter. Insyaallah muni, tapi sing muni sing genjol. Nggih mboten, ora motore. Sama ketika pin ontel jalannya harus pakai nasi sepiring, kasihlah pertalite 3 liter. Kira-kira jalannya sempoyongan apa mboten? Mboten. Sing genjot diglonggong 3 liter. Niku ya. Artinya apa? Manusia lahir harus beserta dengan aturannya. Aturannya kita, karena kita ciptaan Allah, berarti aturannya dari Allah. Termasuk kita ngaji di sini supaya meningkatkan kapasitas kualitas kita untuk mengejar kuantitas kita dalam bentuk ibadah kepada Allah. Gitu. Ibu nggih? Pun nggih? Pun. Nggih. Matur suwun nggih. Assalamualaikum. Oh, boten. Niku nggih, Bu. Pak, mudah-mudahan hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Tadi sekelumit saya sebutkan bahwasanya ada hadiah yang Allah berikan, dan nanti di bulan Ramadan hadiah itu kita perbanyak untuk kita lakukan. Gimana? Ada sholat wajib, ada sholat tarawih. Nanti yo kita usung bareng-bareng, kita makmurkan masjidnya. Tarawih sing akeh, gimana? Aja nek mung awal tengahe ilang, terus mburi dhewe. Mburi dhewe pun ya site wis akeh tarawih teng pundi? Neng Solo Square. Nggih mboten? Kuwi ya. Gitu. Nanti mudah-mudahan nanti dihidupkanlah program-program di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Masjid Al Ansor jamaahnya senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam beribadah kepadanya. Kemudian diringankan dalam menyelesaikan rintangannya dan dilancarkan dalam menggapai harapannya. Yang di dalamnya ada istiqomah. Istiqomahnya modalnya hanya 2, sabar dan ikhlas. Ikhlas itu sifatnya, sabar itu teknisnya. Itu nggih. Nah, mudah-mudahan kita diberi kelapangan sabar. Sabar niku enten batasannya mboten? Enten. Sabar ada batasnya enggak, Pak? Ada. Ada enggak, Mas? Ada. Sabar itu batasnya apa? Sabar itu batasnya marah. Nek marah berarti wis ora. Oh, berarti batasannya mboten? Oh, gitu nggih. Itu versi kula nggih. Mudah-mudahan di sini semuanya diberi kelapangan hati, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan banyak, dijaga keimanannya, keluarganya terbentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa ubah lalala. Oke, Allahumma amin. Dan nantinya mudah-mudahan kita semuanya diketemukan oleh Allah di surganya beserta Nabi yang kita cintai. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada master seremonial M. Syekh. Ini kalau kita gitu ya.